Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu aspek dari buah Roh Kudus yang amat penting itu adalah penguasaan diri. Saudara, tanpa kita memiliki penguasaan diri, maka kita cenderung hidup terombang-ambing seperti perahu yang berada di tengah-tengah samudra. Sudahkah saudara memiliki penguasaan diri? Yang dimaksud Alkitab adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara di dalam kehidupan ini dikendalikan oleh situasi dan kondisi? Maksudnya, saudara harus melakukan segala sesuatu bukan atas kendali saudara, melainkan saudara dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Menurut saya, kita semua pernah, bahkan bisa sering mengalami hal seperti itu. Sesungguhnya bukan situasi dan kondisi yang mengendalikan kita, melainkan kita menyerahkan diri kita dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Baik situasi kondisi lingkungan, maupun situasi kondisi hati kita. Sesungguhnya kita perlu secara sengaja menata kembali apa yang terjadi, sehingga kita tetap dapat efektif dan efisien di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 6 ayat 30-44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesibukan itulah yang digambarkan di dalam Injil Markus dari pelayanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Namun apakah yang Tuhan Yesus lakukan pada saat-saat yang seperti itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, berhentilah sejenak dari kesibukan dan beristirahatlah sejenak dari keletihan. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, kita sama-sama tahu murid-murid Tuhan diutus 2 demi 2 untuk memberitakan Injil. Dan sekarang mereka sudah kembali menyampaikan, melaporkan pelayanan mereka. Dan saudara, menarik sekali, Tuhan Yesus pun sedang dikerumuni oleh banyak orang. Dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya dikatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, sebenarnya kalimatnya adalah, marilah kamu pergi ke tempat yang sunyi supaya dapat beristirahat. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus ajak dengan murid-muridnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah hal ini sangat menarik? Bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak dikendalikan oleh situasi kondisi, Dia tidak dikendalikan oleh orang banyak, Dia tidak dikendalikan oleh begitu banyaknya orang mengikuti Dia dengan segala macam kemauannya. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mengontrol segala sesuatu. Dan salah satu hal yang sangat indah yang Tuhan Yesus kontrol adalah bagaimana murid-murid Tuhan di dalam pelayanannya pun, di dalam kesibukan, di dalam keletihannya, mereka harus beristirahat sejenak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bekerja dan beristirahat, maka kita mengingat akan perintah Tuhan di dalam perjanjian lama bahwa kita bekerja selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 kamu harus berhenti dari seluruh pekerjaannya. Dan didasarkan kepada bahwa Allah pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan penciptaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup manusia. Manusia dipanggil untuk bekerja, tetapi manusia juga dipanggil untuk beristirahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini, di zaman yang sangat modern, bahkan dapat dikatakan zaman yang tersibuk di dalam sejarah dunia ini. Saudara, dengan ditemukannya teknologi informasi, maka kesibukan manusia bukan semakin mereda, tapi kesibukan semakin tinggi, dan kita harus berpikir secara instan karena informasi datang begitu cepat. Saudara, apakah atau siapakah yang mengendalikan hidup kita? Saudara, jangan-jangan informasi itu yang mengendalikan hidup kita untuk apa yang harus kita kerjakan. Jangan-jangan, saudara, kita pun yang sudah letih, kita tetap memaksakan diri dan akhirnya kita harus dirawat di rumah sakit. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita salah satu aspek buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Saudara, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara, kita dapat mengatur hidup kita. Saudara, hidup kita bukan hanya satu sisi, dua sisi, tapi ada banyak aspek hidup kita. Dan saudara, salah satu yang sangat penting dalam hidup kita untuk meregenerasi kekuatan hidup kita dan menjaga kerohanian kita, yaitu kita butuh waktu untuk berhenti dari segala kesibukan kita, berhenti sejenak dari segala keletihan kita, sehingga saudara, kita dimampukan untuk kembali melayani, bekerja di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang banyak dengan segala kebutuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak terlalu peduli apakah mereka sibuk. Mereka tidak terlalu peduli apakah mereka letih. Mereka tidak terlalu peduli apakah Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus sudah makan atau belum. Yang mereka peduli adalah kebutuhan mereka, keingintahuan mereka. Nah sekarang saudara-saudara, mereka sudah waktunya harus makan karena sudah mulai malam. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan,
memberikan masukan kepada Tuhan Yesus supaya mengutus orang-orang itu untuk cari makan di kampung-kampung. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, hal ini menarik bukan? Saudara, mengapa murid-murid Tuhan hendak menyuruh mereka cari makan sendiri? Karena memang yang pertama, murid-murid Tuhan tidak sanggup memberi mereka makan semua. Kedua, kemungkinan juga mereka sudah letih. Kalau orang banyak itu cari makan, mereka bisa istirahat sejenak sebelum melayani kembali. Saudara, dalam hidup kita terkendala oleh resource yang kita miliki. Karena kita tidak sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan orang lain. Yang kedua, kita tidak sanggup bukan resource-nya, tetapi kita tidak sanggup secara kekuatan badani kita merasa letih. Namun satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, sebenarnya ini adalah pelajaran bagi hati nurani kita. Saudara, Tuhan mau mengajar murid-murid Tuhan Yesus memiliki hati kepada orang-orang banyak itu. Saudara, kita memiliki kemungkinan ketika kita merasa tidak punya resource, maka kita juga tidak punya hati kepada orang lain. Kita bisa menghadapi ketika kita kehilangan tenaga, kehabisan tenaga, keletihan dalam kesibukan kita. Kita pun kehilangan hati kita kepada orang lain. Saudara, kita harus belajar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, menjaga hati, saudara tidak bisa dengan kekuatan kita. Kecuali, saudara, hati kita diliputi oleh kasih Kristus. Hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, disitulah ada kuasa, ada kekuatan yang besar di tengah-tengah keletihan kita, di tengah-tengah kehabisakaran kita, di tengah-tengah kehabisan resource kita. Tetapi kita tetap mempunyai hati yang mengasihi. Kepedulian kita kepada orang lain. Dan kekuatan kita bukan kepada kekuatan fisik dan kekuatan diri sendiri. Tetapi kekuatan daripada kasih Tuhan. Kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Yang melampaui kekuatan fisik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk melayani. Dan saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus dan karunia-karunia. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa kita melayani bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi bersandar kepada kuasa Roh Kudus, bersandar kepada kasih Tuhan. Disitulah saudara, kita menjaga hati kita dari segala sesuatu yang dapat membuat kita merasa dingin kepada orang lain. Karena hati kita begitu penting. Karena dari situlah saudara, terpancar kehidupan Tuhan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menyadarkan kami, betapa kami harus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami tahu kapan waktu harus bekerja, kapan waktu harus istirahat. Tetapi juga kami dipimpin Roh Kudus, supaya kami tetap memiliki hati di tengah-tengah kekurangan kami untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.